Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dian TV Channel. Nah, selamat datang ya pada channel Dian TV Channel yang baru bergabung. Nah, silakan dilihat-lihat video sebelumnya. Nah, di Dian TV Channel ini saya akan nge-review tentang bab bilangan pecahan di part pertama. Nah, apa saja sih tentang bilangan pecahan? Kita lihat di sini ya. Nah, di bilangan pecahan tentunya kita tahu yang namanya bilangan pecahan, mengenal bilangan pecahan, kemudian operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, mengenal bilangan pecahan sendiri, yang namanya bilangan pecahan tentu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Kalau di sini saya misalkan A itu pembilang, B itu penyebut, maka kita contohkan saja ya. 3/4 itu 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Nah, kita kenal sedikit nih. Yang namanya jenis pecahan ada yang disebut dengan pecahan murni, ada juga pecahan yang tidak murni. Kalau pecahan murni, pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Contohnya yaitu 1/2, 3/5, 4/7. Nah, gimana kalau pecahan tidak murni? 4/3, 22/7, atau 3/2. Pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. 21/3, 11/2, 31/2. Nah, sebutkan jenis dari pecahan-pecahan berikut. Nah, kita lihat nih, 6/7 itu disebut dengan murni, 11/14 itu pecahan murni, 5/3 pecahan tak murni, 19/17 pecahan juga tak murni. Nah, 5/3/7 pecahan campuran. Sebelum kita lanjut, kita lihat mengenal bilangan pecahan ini. Berbagai bentuk pecahan yang pernah dipelajari waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar ya. Nah, 1, 5, dan tentunya ada 3 di sini. Kita ambil di sini ada 3/6. Artinya atau 1/2. Nah, kalau 1 dan 2 diibaratkan 1/2, maka kita kenal yang namanya bilangan pecahan disebut dengan diagram ya. Kita sharing aja nih ya, bentuk diagram ini seperti apa. Diagram ini kan contohnya diagram lingkaran, tapi saya ambil dalam bentuk persentase ya. Diberikan hasil survei olahraga kegemaran siswa 7A sebagai berikut. Berapa persen yang suka karate dan berapa banyak yang suka voli. Kalau kita lihat di sini yang suka karate belum ada persentasenya, maka kalau dalam satu lingkaran ini dianggap 100%. Nah, kalau kita anggap 100%, maka sisanya berapa persen yang suka karate? Berarti 100% dikurang 15% ditambah 15% ditambah 30% dan 20% yaitu basket. Jadi berapa karate? Yaitu 20%. 100% dari sisanya 80% ya. Nah, untuk kita mengetahui voli, maka kita ambil karena voli di sini bentuknya 15% dan jumlahnya itu yang suka adalah 20 orang, maka berapa banyak yang suka voli? Banyak siswanya itu 20 orang ya, total di kelas 7 ini. Nah, maka 3 orang nih untuk persentase dari volinya 15%. Mengenal bilangan pecahan. Nah, kita dalam bentuk diagram lagi. Diberikan hasil survei pelajaran, ada siswa 7A, berapa persen yang suka kimia? Nah, ini sebagai contoh saja di sini ya. Nah, 100% kemudian minus 25. Nah, ini turunan dari pelajaran IPA. Ini saya ambil sebagai contoh aja. Nah, 100% dari sisanya 95% nih ketika kita jumlah semua. Gimana kalau matematika? Berarti 35% dikali 20 orang, yaitu jumlahnya. Ada berapa matematika? Yaitu 7 orang. Cara mengubah pecahan tak murni menjadi pecahan campuran dengan bagi kurung. Atau di sini 13/9, maka 13 dibagi 9. Di sini ada 1, sisanya 4. Maka didapatlah, setelah diubah ya, menjadi 1/4/9. 4-nya sisanya, 9-nya adalah hasil yang tadi dibaginya. Caranya tadi ya, 1/4/9. Kalau kita kali, maka ini hasilnya adalah 13/9. Balik lagi di awal. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Ada berbagai macam contoh dari A sampai dengan E. Di sini kalau kita ubah, caranya seperti yang tadi ya, saya sebutkan di slide sebelumnya. 17 bagi 6, 25/6. Kalau kita bagi berarti 6, 2, 5-nya sisanya, 6-nya itu berarti tadi ya, yang kita ambil aja di sini. Berarti 17 bagi 6, 2, 5/6. Itu sisanya.
Nah, ini kalau untuk dibuktikan. 16/7 berarti tadi kita juga pakai hasil bagi juga. 7 dikali 1 ini hasil pembuktinya. Kemudian 14/19 hasil dari 23/19. Gimana kalau yang 17/3? 52/3, Bu. Kalau kita kalikan jadi 15 ditambah 2 jadi 17/3 pula. Boleh dicek ulang. 27/23, 14/23. Berarti kalau kita kalikan, maka sama-sama saja ya 27/23. Nah, sekarang nih mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tentunya sudah tahu ya, kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal tinggal dibagi saja. Nah, kita lihat nih berapa angka di belakang komanya. 5/10, 5 dibagi 10, 0,5. 7/25 kita bagi pula jadi 28/100. 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Maka 0,28. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal 5/10 dan 28/100 yang tadi. Berarti nilai 5/10 dan 28/100 menjadi desimal. Kita bisa melihat ya, ada 10 memiliki 0 sebanyak 1 dan kita hitung 1 tanda koma dari belakang. Sedangkan 100 0 sebanyak 2, maka koma dihitung 2 tanda dari belakang. 5/10 tadi 0,5 ya, dan 28/100 0,28. Membandingkan dua buah pecahan desimal. Kalau kita bandingkan ini berarti lebih kecil. Kita udah lihat nih 0,2 sama 0,25 lebih kecil. Dan ini lebih besar 0,37. 0,42 tentunya lebih kecil dari 0,43. Gimana 0,12? Tentunya lebih kecil pula dari 0,21. 0,13 lebih kecil dari 0,23. Ingat-ingat materi sebelumnya ya. Nah, kita mengubah pecahan menjadi bentuk persentase tinggal mengalihkan aja pecahan menjadi 100%. 1/2 dikali 100% ini, maka hasilnya adalah 50%. Kalau kita kali 3/10 dikali 100% pun, hasilnya adalah 30%. Ini tinggal memasukkan atau mengalihkan, tambahkan nolnya 1. 0,45 gimana? Berarti dia komanya maju 2 langkah di sini, jadi 45%. Sama seperti 100%. Nah, ini 12,3% tidak masalah. Persentase bentuknya dalam bentuk koma, 1 di belakang koma. 4,67 kali 100% berarti 467% ya. Mengubah pecahan menjadi bentuk per mil. Ini tinggal per 1000 aja. Ini untuk pengetahuan kalian saja. 1/2 dikali, terus kemudian dikali 1000 menjadi 500 di 5.000 ya. 500 per 1000. Karena 500 dari mana? 1000 dibagi 2. 500 per mil di situ ya. Ini per mil ya. Tuh, per mil. Kenapa per mil? Berarti per 1000. Nah, biasanya yang suka keluar itu persentase. Kalau per mil untuk pengetahuan kalian saja ya. Gitu. Mengenal bilangan pecahan, mana yang disebut dengan pecahan senilai. Kalau pecahan senilai berarti kita mengalihkan dengan angka yang sama. Sepakat ini. 2 kali 6 kali 3 kali 6. Berarti sama-sama nih, atas bawah dikali 6. 12/18. Kalau kita perkecil, kita sederhanain. Kita sederhanain nih. 12 bagi 6, 18 bagi 6. Hasilnya 2/3 sama nih, kita balik ke awal gitu ya. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.